Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwan Ramadan, MPD. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan sosiologi FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang kaitannya dengan persiapan untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah kali ini akan saya berikan yaitu mata kuliah sosiologi etnis. Nah, mata kuliah ini menggunakan DIA atau DIA, yaitu Direction, Interaction, dan Assessment. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada atau yang biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, mata kuliah sosiologi etnis ya, dengan kode KPS 417, maupun mata kuliah kompetensi sosial atau bidang sosial dengan bobot SKS 3 yang dilaksanakan pada semester ini. Kemudian adapun dosen yang mata kuliah yang diampu ini yaitu 2 dosen atau tim teaching. Yang pertama saya selaku dosen yang pertama Iwan Ramadan, yang kedua yaitu Profesor Dr. Janes Bahari MSI. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yaitu yang pertama sikap ya, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian secara mandiri. Untuk keterampilan umum, yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi iptek. Keahliannya yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sedangkan keterampilan khususnya yaitu mampu melakukan penelitian di bidang sosiologi dengan cara yang inovatif untuk mengembangkan bahan ajar bidang sosiologi dalam rangka memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya di bidang pengetahuan yaitu menguasai konsep sosiologi pada proses kajian bidang kemasyarakatan. Yang kedua, mampu memformulasi ilmu sosiologi dan pendidikan khususnya dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dan pendidikan. Kemudian CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan gambaran dari sosiologi etnis atau etnik. Yang kedua, mampu menjelaskan proses hubungan antar etnik. Yang ketiga, mampu menjelaskan bentuk-bentuk dan keragaman budaya. Yang keempat adalah mampu menjelaskan konsep dari multikulturalisme. Yang kelima, menjelaskan manusia dan kedudukannya. Serta yang terakhir itu mampu menjelaskan pluralitas, konflik etnis, dan ras. Sedangkan deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu merupakan salah satu mata kuliah pada program studi pendidikan sosiologi yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 pada program studi pendidikan sosiologi FKIP Universitas Tanjung Pura. Mata kuliah ini membahas atau gambaran tentang bagaimana sosiologi etnis itu, prosesnya, bentuk-bentuknya, keragaman budaya, konsep multikulturalisme, hingga sampai kepada konflik etnis yang terjadi atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian adapun bahan ajar ataupun referensi yang saya jadikan referensi pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama
dari Rister, yaitu tentang teori sosiologi modern tahun 2014. Kemudian Susan, judulnya tentang pengantar sosiologi konflik edisi revisi. Kemudian Iwan Ramadan terkait dengan book chapter, ya, saya membuat book chapter kaitannya dengan pengantar sosiologi. Kemudian Andang dan Anwar, ya, tahun 2013, judulnya sosiologi untuk universitas. Kemudian bahan sumber referensi pendukung yang saya pakai yaitu buku ajar yang saya tulis sendiri bersama tim dosen dengan berjudul Sosiologi Etnis dan Ras. Kemudian beberapa artikel-artikel yang saya pakai yaitu tulisan dari Bapak Hadi Wiono dan saya sendiri tentang pergeseran tradisi Balalai tentang budaya Melayu Sambas. Kemudian saya sendiri tentang buku referensi yang berjudul Kearifan Lokal dan Kajian Etnis di Kalimantan Barat. Kemudian juga menampilkan beberapa jurnal-jurnal, ya, yang berjudul Persepsi dari Bala Tamam, ya, dengan etnis Dayak. Kemudian ada juga dengan etnis Jawa kaitannya dengan kuda kepang. Nah, eksistensi kuda kepang itu etnis Jawa di Pontianak. Dan terakhir kaitannya dengan artikel juga, yaitu judulnya Wujupin Tradisional yang berkaitan dengan etnis Melayu yang ada di Kapuas Hulu. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdasarkan hybrid learning, yaitu sesekali menggunakan Zoom atau Google Meet, dan yang wajibnya yaitu menggunakan tatap muka. Kemudian terdiri dari 16 pertemuan mata kuliah ini. Pertemuan 1 sampai dengan 7 adalah pembahasan materi. Pertemuan ke-8 yaitu kaitannya dengan UTS. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan 9 sampai pertemuan 15 yaitu pembahasan teori dan praktek di lapangan, karena mata kuliah ini merupakan ada yang menggunakan studi case. Pertemuan ke-16 kaitannya dengan UAS. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu aktivitas di kelas atau absensi yang bisa disebut dengan presensi sebesar 10%, kemudian tugas terstruktur yaitu sebesar 20%, UTS jumlahnya yaitu 30%, dan ujian akhir semester 40%. Jadi dikalkulasikan yaitu 100%. Itu kaitannya dengan bobot penilaian. Demikianlah informasi mengenai mata kuliah Sosiologi Etnis pada mahasiswa program studi pendidikan sosiologi FKIP Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, sebelum kita memulai ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat tenang, ya, supaya kita bisa fokus dalam melaksanakan mata kuliah hari ini. Silakan Iqbal, kita pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Iqbal. Jadi sebelum kita mulai, saya mau lihat dulu absennya. Berarti hari ini kita satu kelas, ya, satu kelas. Kita akan melaksanakan mata kuliah, ya, seperti pertemuan sebelumnya, yaitu mata kuliah Sosiologi Etnis, ya. Jadi hari ini mungkin ada yang tidak hadir atau ada berhalangan? Hadir semua, ya. Oke, baik. Baiklah, sebelum Bapak memasuki materi kita, yaitu yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan integrasi dan etnisitas. Metode yang kita gunakan yaitu berdasarkan namanya DIA,
atau dia. Nah, ya. Delivery yaitu akan penyampaian materi, ya. Nanti Bapak akan menyampaikan materi kepada kalian. Kemudian interaction atau interaksi. Di situ ada kita diskusi, ya, diskusi antar kelompok ataupun kita bisa bertanya jawab antar saya dengan kalian. Kemudian diakhiri dengan assessment. Assessment itu adalah penugasan, ya. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah kalian sesuai atau mampu dan mengetahui, ya, sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Selain itu Bapak juga untuk pertemuan kita akan Bapak membawa beberapa bahan ajar, ya, terkait ini. Ini sosiologi etnis dan ras, ya. Ini buku ini yang dibuat Bapak bersama tim, ya, bersama Pak Imran, ya. Ini untuk bahan ajar kalian. Ini buku ajar. Kemudian referensinya Bapak membawa 2 buku, yaitu yang pertama Kearifan Lokal dan Etnis di Kalimantan Barat. Ini Bapak menulis bersama 2 rekan dosen lainnya, yaitu Pak Haris Firmansyah dengan Pak Adi Biono, ya, sebagai bahan kalian. Yang terakhir ini referensi Bapak dapatkan dari BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, ya. Bapak diberikan terkait dengan budaya, ya, upacara Dayak Ngaju. Nah, itu. Jadi bahan-bahan ini yang akan kita dijadikan referensi sumber belajar kalian untuk pertemuan pada kali ini, seperti itu. Kemudian tujuan kita hari ini yaitu, silakan Hafiz, silakan. Tujuan yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik budaya lokal dan nasional serta proses integrasi pada etnisitas atau pengetahuan. Ya. Selanjutnya yang kedua, Surya, silakan. Mahasiswa mampu melaporkan hasil analisis pada karakteristik budaya lokal dan nasional serta proses integrasi pada etnisitas. Ya. Jadi ada 2 yang akan kita pahami pada hari ini. Tentang pengetahuannya, kita akan mengetahui menganalisis karakter budaya lokal. Kemudian keterampilannya kita hasil akhirnya nanti akan ada laporan, tapi tidak pada pertemuan ini. Nah, nanti Bapak akan berikan tugas pada kalian untuk bisa mengerjakan laporan tersebut. Fungsi normatifnya apa nih? Nah, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka punya aturan, harusnya seperti ini awalnya, harus ini sampai selesai. Kemudian ada fungsi. Nah, fungsinya ini mengadakan ini apa? Ya, untuk mengadakan robok-robok ini, acara robok ini itu apa? Ada silaturahmi, terus mengucap mungkin rasa syukur, apa lagi misalnya? Nah, tolak bala itu bahasanya apa ya? Kayak mungkin ya, agar mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsinya. Dan kita tidak bisa mengenali apa sih itu. Kami di Dayak nggak ada, misalnya seperti itu kan. Nah, kami di Melayu nggak ada misalnya. Nah, tapi mereka memang harus mempertahankan ini. Kemudian yang integrasi koersif terjadi dengan cara paksaan. Ini agak sulit, agak tidak terlalu ramai, gitu ya. Nah, karena ya kita lihat dengan perkembangan zaman, era modern, mungkin di zaman kalian nanti menjadi orang tua, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tua atau nenek kakek kalian, zaman kalian mungkin udahlah nggak perlu lagi gitu, mempertahankan. Nah, contoh misalnya kemarin channel kalian ada yang berbicara tentang berias. Nah, ternyata di berias itu tradisi-tradisinya ada mantra-mantranya. Mantranya itu penggabungan, ya, penggabungan dari ayat Al-Quran dengan bahasan dari kayak pantun-pantun gitu. Nah, kalau kita berbicara dari sisi agama, tentunya akan ada hal timbul kontra gitu kan. Apa nih yang digabungkan nih? Sama juga yang waktu itu di Aru, perbatasan Aru, pengobatan tradisional Dayak. Nah, itu kan suku Dayak pengobatan tradisional itu sangat mewah sekali gitu ya. Karena pengobatan secara tradisional bukan hanya medis gitu kan, bukan medis. Nah, itu. Dan di situ ada mantranya. Kalau kita berpikir logika, ya yang tadi bilang ini terjadi secara paksaan ya. Tetap melaksanakannya tetapi di luar konteks dari
apakah masih layak menggunakan itu. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim, ada baca nama Nabi Muhammad, gitu ya. Tetapi yang melaksanakannya etnis Dayak yang mayoritasnya Muslim. Jadi tadi integrasi koersif. Nah, itu yang terjadi. Apakah boleh? Secara ilmiah boleh-boleh saja. Tapi secara agama mungkin, secara itunya mungkin ada hal-hal yang tidak pas seperti itu. Ada yang bertentangan. Itu ya. Kalau nggak saya tanya, ada senior kalian namanya Katrina Dora. Dia nanti tentang itu. Sampai dia partisipan. Partisipan itu dia mengikuti. Bukan dia yang sakit tapi dia yang mengikuti acara tradisinya itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ini bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Oke. Ini prosesnya. Nah, prosesnya terdiri dari dua. Ya, sebenarnya ada lagi itu ya. Ada yang mungkin kalian sudah pernah mendengar asimilasi. Nah, penyatuan dan budaya. Kemudian ada yang kedua ada akulturasi. Dua hal ini yang mungkin ya sering kita bahas baik di mata kuliah sosiologi, pengantar sosiologi gitu kan. Nah, ini bahas ini terkait dengan akulturasi yang berkaitan dengan bertemunya dua budaya ya yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan budaya baru. Nah, itu. Misalnya Iqbal menikah dengan siapa? Sama enggak? Etnisnya? Melayu dengan Melayu, enggak bisa. Enggak jodoh berarti. Nah, misalnya Surya dengan Surya apa? Melayu. Dengan Melsa. Nah, antara perpaduan Chinese ya? Nah, Melayu dengan Chinese. Nah, ketika mereka menikah, tentu pasti akan jadi keluar budaya baru. Misalnya Chinese terkenal dengan rajin, misalnya ulet, kerja keras. Melayu orangnya yang penting makan. Biasanya gitu ya. Nah, bergabung menjadi satu, akhirnya menjadikan budaya baru. Misalnya anaknya jadi rajin, ulet, gitu kan? Nah, tapi melihat dari jago makan. Misalnya seperti itu kan? Nah, kuat makan. Jadi ada budaya baru yang datang. Ada asimilasi. Kemudian akulturasi. Akulturasi ini di luar dari yang diterima oleh masyarakat tanpa meninggalkan kebudayaan asli. Nah, ini lebih kepada fasilitas atau struktur, misalnya dari bangunan. Nah, kalau kita melihat misalnya dari sisi bangunan-bangunan masjid-masjid itu ya, itu kan sebenarnya ada perpaduan antara dengan budaya Hindu Buddha, ya, ada bisa tingkatan-tingkatan gitu kan, nah, itu gabungan. Nah, itu akulturasi. Nah, jadi prosesnya terjadi di sini tadi, integrasi penyatuan sehingga menjadi budaya baru. Nah, ini pada etnis ya. Jadi prosesnya adalah upaya yang dilakukan untuk menggabungkan ya, menyatukan berbagai kelompok etnis atau budaya dalam sebuah masyarakat atau negara dengan tujuan menciptakan kesatuan. Jadi adanya toleransi, kemudian harmoni antar etnis. Itu. Nah, seperti ini. Ini kemarin gambarnya waktu 17 Agustus. Nah, kan kalau itu kan pakai pakaian adat masing-masing gitu kan. Nah, pakaian adat masing-masing. Nah, salah satunya itu. Nah, kalau salah satu kita untuk menggabungkannya ya itu tadi dengan ada acara-acara. Kalian menjadi generasi yang melanjutkan gitu ya eksistensi dari suku ataupun etnis kalian gitu kan. Tentu banyak tantangan nanti ke depan dan mungkin bisa jadi di era kalian itu sudah mulai terkikis gitu ya. Gambarnya seperti apa? Misalnya ada event-event budaya, ada event-event itu sudah mulai nggak penting sekali lah gitu kan. Itu lagi atau apa? Penggunaan pakaian-pakaian hanya pada waktu-waktu tertentu aja kan. Misalnya nih kalau kita di Pontianak, ulang tahun kota Pontianak misalnya, baru pakai pakaian adat. Apalagi upacara misalnya. Kalau kita di Untan kan upacaranya
biasanya menggunakan pakaian adat. Hanya event-event tertentu saja. Nah, bagaimana cara memberikan sesuatu kekuatan kepada kelompok etnis kita? Itu tadi kan memahami melihatkan gitu ya. Nah, makanya sangat sangat bermanfaat sekali ketika kalian mengangkat tentang tradisi atau budaya-budaya pada etnis kalian masing-masing. Itu lebih keren. Apalagi misalnya Andin Melayu, gitu kan, ingin tertarik dengan meneliti dari etnis Bugis, ya kan? Nah itu tadi kaitannya dengan asimilasi. Jadi sebagai seorang Melayu mempelajari tentang Bugis, di situ lihat kesamaan, dilihat dari perbedaannya apa. Nah tentunya bisa, oh seperti ini. Sebenarnya hampir sama sih kita, ya sebenarnya. Oh perbedaannya di sini, tapi tidak terlalu mencolok seperti itu, ya. Nah itu yang menjadi khasnya kaitannya dengan mengapa sih integrasi itu penting bagi kelompok etnis seperti itu. Oke, nah baiklah, saya rasa pemaparan materi kita integrasi dan etnisitas itu sampai di sini, gitu ya. Untuk selanjutnya, ya kita ada penugasan, gitu ya. Nah, silakan kalian berproses untuk membentuk kelompok. Ini jumlahnya sekitar 15 ya, 15 karena di sini 4 sampai 5 orang. Bagi aja jadi 3 kelompok. Oke? Dipersilakan. Kita proses. Di kelompok keliling aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kembali lagi ke sini ya. 5. Oke. Minta kalian untuk bisa memberikan gambaran umum tentang Dayak ini, tentang budaya lokalnya, ya. Ini juga lokal, kemudian ini lokalnya. Jadi sedikit kalian mengupas tentang mungkin masuknya etnis atau suku Bugis ini masuk di Kalbar. Bagaimana prosesnya, kemudian budayanya apa saja. Oke, sama juga Melayu, walaupun memang dalam khasnya Melayu ini mungkin bisa dibilang asli dari Kalbar, sama juga Dayak seperti itu, tapi mungkin ada sejarah sedikit gitu ya kaitannya itu. Kemudian yang paling fenomenal budaya apa dari etnis ini seperti itu. Paham? Sudah Pak? Paham ya? Oke. Bapak berikan waktu kalian untuk berdiskusi dulu ya, untuk menentukan tugas selanjutnya akan lebih detail dibahas untuk membuat laporan di pertemuan selanjutnya. Oke. Salah satu budaya terbesar yang ada di Kalimantan Barat, khususnya itu ada di Kabupaten Landak. Karena tadi kita sudah diskusi, sudah presentasi juga, gitu ya. Nanti itu tugasnya silakan nanti kalian diskusikan lagi, dikerjakan, ya. Dan Pak Rasa sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi penjelasan, pencerahan, ya, terkait dengan materi dari universitas dan organisasi. Next, pertemuan selanjutnya disiapkan lagi, ya, untuk penanganannya. Pak Rasa cukup sekian. Terima kasih Pak Heri. Sebelum itu kita doa dulu. Selesai, silakan Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita kembali berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Ya, terima kasih Iqbal. Bapak Untuk, sampai ketemu pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Demikian cuplikan dan deskripsi singkat
terkait dengan mata kuliah sosiologi etnik. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya di bidang pengajaran yang dilakukan khususnya pada mata kuliah sosiologi etnis. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen tahun 2023, serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sivitas FKIP Universitas Tanjung Pura, serta rekan-rekan sejawat, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu menyelesaikan proses ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.